Bayangkan sebuah sistem keuangan global yang tidak dibangun di atas emas, bukan pula di atas teknologi, melainkan di atas minyak. Setiap kali sebuah negara membeli minyak mentah dari Timur Tengah, Afrika, atau Amerika Latin, ia tidak membayar dengan emas, tidak pula dengan mata uangnya sendiri. Ia membayar dengan dolar Amerika. Selama 5 dekade, sistem ini menjadi fondasi kekuatan ekonomi Amerika Serikat. Sistem ini dikenal sebagai petrodolar. Namun kini, di tahun 2026, dua negara kembali menjadi pusat perhatian, yaitu Iran dan Venezuela. Apakah mereka sedang menggoyang dominasi dolar? Ataukah ini hanya riak kecil dalam lautan sistem keuangan global? Hari ini kita akan membedahnya, tanpa sensasi, tanpa teori konspirasi, hanya data, struktur, dan kepentingan strategis. Bagaimana jika besok minyak dunia tidak lagi dibayar dengan dolar? Iran sudah membangun jalur alternatif. Venezuela sedang diribut kembali ke orbit sistem barat. Dan di balik layar, Washington menghadapi defisit yang terus membesar. Selama 5 dekade, petrodolar menjadi fondasi dominasi ekonomi Amerika Serikat. Minyak diperdagangkan dalam dolar. Dolar mengalir kembali ke sistem obligasi Amerika Serikat. Dan sistem itu membiayai kekuatan globalnya. Namun di tahun 2026 ini menghadirkan pertanyaan baru. Apakah dominasi dolar masih sekuat dulu? Apakah dunia sedang membangun sistem paralel secara diam-diam? Hari ini kita akan membedah Iran, Venezuela, sanksi, energi, dan masa depan petrodolar. Berdasarkan data, struktur, dan realitas geopolitik. Ini bukan opini. Ini analisis. Selamat datang di WB Channel. Apa itu petrodolar sebenarnya? Untuk memahami situasi hari ini, kita harus kembali ke dekade tahun 1970-an. Setelah runtuhnya sistem Bretton Woods dan berakhirnya konvertibilitas emas, Amerika membutuhkan jangkar baru untuk mempertahankan nilai dolarnya. Jawabannya datang dari energi. Minyak global diperdagangkan dalam dolar. Artinya, siapapun yang ingin membeli minyak harus memiliki dolar. Ini menciptakan permintaan konstan terhadap mata uang Amerika. Negara-negara penghasil minyak menerima dolar, lalu menginvestasikan kembali ke obligasi Amerika, ke pusat keuangan Wall Street, atau ke instrumen dolar lainnya. Terbentuklah siklus minyak, dolar, obligasi AS, pembiayaan defisit, dan stabilitas global. Petrodolar bukan sekedar soal harga minyak, ia adalah mesin pembiayaan defisit Amerika. Dan selama minyak menjadi komoditas paling vital di dunia, sistem ini bekerja hampir tanpa gangguan. Iran dedolarisasi karena sanksi.
Iran adalah contoh paling jelas tentang bagaimana politik mempengaruhi sistem pembayaran global. Selama bertahun-tahun, Iran menghadapi sanksi finansial berat dari Barat. Akses ke sistem perbankan dolar dibatasi, akses ke SWIFT diputus. Dalam kondisi seperti itu, pilihan Iran hanya dua, yaitu berhenti menjual minyak atau mencari jalur alternatif. Iran memilih jalur alternatif. Sebagian ekspor minyaknya mengalir ke Cina. Transaksinya sering menggunakan mekanisme non-US dollar, melibatkan barter, settlement bilateral, atau sistem perantara. Namun penting untuk dipahami, Iran tidak menciptakan sistem tandingan global. Iran hanya dipaksa keluar dari sistem yang ada. Volume ekspor Iran, meskipun signifikan, masih kecil dibanding total perdagangan minyak dunia. Artinya, meski Iran menghindari dolar, ia belum cukup besar untuk mengguncang struktur global. De-dollarization Iran adalah respon terhadap sanksi, bukan revolusi terhadap dolar. Venezuela dapat menjadi contoh bagaimana re-dollarization terjadi secara bertahap dan terkontrol. Venezuela, perebutan arus kas minyak. Sekarang kita beralih ke Venezuela, negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Selama 1 dekade terakhir, produksi Venezuela runtuh akibat salah kelola dan sanksi. Namun kini situasinya berubah. Amerika mulai melonggarkan lisensi tertentu. Perusahaan energi barat kembali masuk. Produksi berpotensi meningkat. Mengapa ini penting? Karena yang diperebutkan bukan hanya minyaknya, melainkan arus uangnya. Jika minyak Venezuela dijual melalui sistem pembayaran barat, menggunakan dolar, melalui bank yang tunduk pada regulasi Amerika Serikat, maka arus kasnya kembali pada orbit sistem dolar. Ini bukan sekadar soal energi, ini soal kontrol kanal pembayaran. Apakah petrodolar benar-benar goyah? Narasi populer sering mengatakan petrodolar akan runtuh. Namun mari kita lihat data. Dolar masih mendominasi transaksi valuta asing global. Dolar masih menjadi mata uang cadangan terbesar dunia. Kontrak futures minyak masih mayoritas berbasis dolar. Asuransi kapal tanker, pembiayaan perdagangan, dan hedging risiko masih sangat bergantung pada sistem dolar. Sistem ini memiliki kedalaman dan likuiditas yang belum dapat ditandingi oleh mata uang lain. Yang berubah bukan dominasi dolar, yang berubah adalah munculnya jalur paralel.
Sekarang kita hidup dalam sistem 3 lapis. Lapis pertama, sistem inti dolar global. Lapis kedua, jalur bebas untuk negara tersanksi. Jalur ketiga, sistem hybrid. Transaksi non-US dollar, tapi hedging dalam dolar. Sistemnya tidak runtuh, tapi sistemnya hanya bercabang. Kondisi ekonomi Amerika Serikat di balik semua ini. Mengapa Amerika begitu peduli? Jawabannya sederhana, fiskal. Defisit anggaran Amerika terus membesar. Biaya bunga utang meningkat. Pembiayaan negara bergantung pada kepercayaan pasar terhadap dolar dan obligasi Amerika Serikat. Selama dolar menjadi mata uang global utama, Amerika memiliki keistimewaan. Ia dapat membiayai defisit dengan biaya relatif lebih rendah. Jika permintaan terhadap dolar melemah secara struktural, biaya pembiayaan bisa meningkat. Karena itulah mereka menjaga dominasi dolar bukan sekedar kebanggaan geopolitik, melainkan kepentingan ekonomi vital. Iran dan Venezuela menjadi penting karena keduanya menyentuh sektor energi, dan energi adalah fondasi petrodolar. Tiga skenario utama antara tahun 2026 hingga 5 tahun mendatang, yaitu tahun 2030. Skenario pertama, dolar tetap dominan, Iran tetap bebas terbatas, Venezuela menjadi masuk orbit sistem barat. Ini skenario paling realistis. Skenario kedua, blok non-dolar berkembang, BRIC memperluas settlement alternatif, namun dolar tetap pusat sistem global. Skenario ketiga, resiko ekstrim, krisis fiskal Amerika atau lonjakan yield besar, mengguncang kepercayaan terhadap obligasi Amerika Serikat. Diversifikasi cadangan global meningkat pesat. Namun hingga hari ini, tidak ada indikator bahwa dolar akan runtuh dalam waktu dekat. Petrodolar bukan sekedar perjanjian politik. Ia adalah jaringan pasar, kontrak, likuiditas, dan kepercayaan. Iran mungkin menghindari dolar. Venezuela mungkin menjadi medan tarik-menarik. China mungkin membangun alternatif. Namun, selama minyak global diperdagangkan dalam kontrak dolar, kapal diansorasikan dalam dolar, risiko di-hedge dalam dolar, dan cadangan devisa terbesar dunia tetap dolar, maka petrodolar belum mati. Yang sedang terjadi bukan kehancuran. Yang sedang terjadi adalah kompetisi sunyi di balik layar. Pertanyaannya bukan apakah dolar akan runtuh besok. Pertanyaannya adalah seberapa besar dunia benar-benar siap hidup tanpa dolar. Dan untuk saat ini, jawabannya mungkin masih belum.
Petrodolar bukan sekedar kesepakatan politik tahun 1970-an. Ia adalah jaringan kontrak, likuiditas, asuransi, dan kepercayaan global. Iran mungkin menghindari dolar. Venezuela mungkin ditarik kembali ke sistemnya. BRICS mungkin menguji mata uang alternatif. Namun, selama kontrak minyak global tetap berbasis dolar, hedging risiko energi tetap di pasar dolar, dan cadangan devisa terbesar dunia masih dolar, maka dominasi itu belum runtuh. Yang berubah bukan sistemnya, yang berubah adalah peta kekuatannya. Pertanyaannya bukan apakah dolar akan jatuh besok. Pertanyaannya adalah siapa yang benar-benar siap menggantikannya. Jika Anda ingin memahami geopolitik energi dan kekuatan ekonomi global, cara mendalam dan objektif, subscribe YB Channel. Karena dunia tidak bergerak oleh slogan, dunia bergerak oleh struktur. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka konten sejarah, ekonomi, maupun geopolitik seperti ini, klik tombol subscribe. Kami akan membahas perjalanan industri, geopolitik, dan teknologi yang membentuk dunia hari ini.